Oh ya, saya selalu ya, siap Mbak Mami Nova ya. Oke, ya siap Mbak Yeyen, betul sekali ya. Lagi bad mood, nggak boleh pagi-pagi bad mood. Siap Mbak Desca, Mbak Vina, Mbak Dewi Tia, Mbak Erni, Ibu Mi ya. Oke, siap Mbak Arneta, Mbak Dasini ya. Ditungguin seharian baterai nggak akan masuk, kecuali pakai tenaga dalam. Sehat ya teman-teman semuanya, dan kita doa dulu seperti biasa ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Vina, aku sehat. Semoga teman-teman juga ya. Siap Ibu Mi, Mbak Nur Korotul, Mbak Indra, Mbak Narti ya. Oke, kita doa dulu. Oke Mbak Umi Siti ya. Kita doa dulu ya. Siap Mbak Nada. Ya Mbak Narti, aku sehat. Sejauh ini aku sehat. Seperti yang teman-teman lihat. Oke ya, siap Mbak Ismu ya, Mbak Vira ya. Oke, kita doa dulu yang kedua kalinya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Semoga teman-teman sehat selalu di sana. Itu yang paling penting. Apapun gak bisa kita lakukan kalau kita sakit. Segar, bugar adalah kunci agar semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, Masya Allah ya. Nah, bagi teman-teman yang berpuasa Senin Kamis di hari ini, aku ingatkan, jangan lupa berdoa di hari ini. Karena saat kita berdoa, maka insya Allah saat berpuasa, insya Allah doa-doa kita mustajab ya. Aku boleh mulai nggak kira-kira? Boleh ya teman-teman ya, siap ya. Kalau mau puasa hari Senin terus lupa nggak kebangun sahur, subuh langsung niat, boleh nggak? Kalau puasa Senin Kamis atau puasa sunnah lain, itu niatnya dipasang di siang hari pun gak apa-apa. Selagi belum makan dan minum. Jangankan azan subuh, nggak pakai sahur, teringatnya jam 7 siang, jam 7 pagi, jam 9 pagi, selagi belum makan minum masih bisa. Ya, oke. Kalau lagi haid mau apa-apa males, gimana biar semangat lagi? Memang jangan diperturutkan karena wanita haid itu kan secara biologis dia akan lemas. Secara psikis memang dia agak sedikit bad mood dan ini penelitian. Jadi nggak bisa kita pungkiri. Tapi memang harus tetap kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Misalnya nih, aduh kok males ya? Oh iya ya, aku lagi haid, harus seperti itu. Aduh aku kok bad mood banget ya, cepat marah-marah ya. Oh iya aku lagi haid. Udah maafkan diri sendiri, jalan lagi. Gitu aja ya. Ustazah 3 tahun puasa Senin dan Kamis, udah 2 bulan lanjut puasa Daud. Masya Allah, mantap ya. Semoga Allah mudahkan. Doa-doakan kami saat berpuasa. Semoga teman-teman kita yang hadir di live-live aku ini Allah mudahkan juga mengamalkan. Allah lunaskan hutang-hutang, Allah mudahkan proses hijrah mereka. Saling mendoakan ya teman-teman ya. Pokoknya saling mendoakan di tempat masing-masing insya Allah. Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang saling mencintai dan mendoakan karena Allah. Maka salah satu orang yang dapat memberikan syafaat di yaumil akhir adalah orang yang saling mendoakan karena Allah. Ya. Oke, maka teman yang beriman itu harus dijaga dan dirawat sepenuhnya. Karena dia bisa memberikan syafaat bagi teman-teman lainnya. Hari Rabu terakhir di bulan Safar karenanya hari ada bala. Tidak ada hari bala, semua hari baik. Tapi kita boleh membaca doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Ya. Ustazah, bolehkah menunda haid saat mau umroh? Boleh, majelis ulama sudah menetapkan di berbagai wilayah boleh aja ya dengan meminum obat penunda haid ya saat umroh atau saat haji ya. Ustazah, bagaimana cara sembah sujud sesudah salat? Maksudnya gimana? Siap Mbak Ulan, Mbak Yuli ya. Ustazah, bagaimana hukum poliandri? Ini masih yang kemarin pagi nih. Ya, poliandri nggak boleh, perempuan satu aja ya, nggak boleh punya 2 suami ya, nanti kalau punya anak nggak jelas itu anak siapa ya kan. Nah jadi nggak boleh poliandri ya, satu aja ya.
Oke, Ustazah, hukum konser live musik nggak usah meramaikan hal-hal yang mubah, teman-teman, atau hal-hal yang mendekati kepada keharuman, teman-teman. Di dalam itu banyak perempuan yang bergoyang, banyak laki-laki yang bergoyang, perempuan yang membuka aurat, ya. Masa kita mau meramaikan itu semuanya? Ada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Iya Zah, nggak sanggup juga punya suami dua. Kenapa? Satu aja pusing gak? Ketahuan ya, canda ya. Oke, Ustazah, bolehkah kalau puasa satu hari di Kamis doang? Boleh, puasa Senin dan Kamis tidak harus terus-menerus kok. Ustazah, iya oke, aman ya, sehat ya. Saya lagi sakit, ada luka, keluar nanah. Gimana saya harus sholat? Nanah dan darah itu najis. Tapi kalau dia cuma diletakkan di bagian yang luka, terletak, terdapat, terdampak di bagian yang luka, itu najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Misalnya aku operasi jari di sini ya, pernah ya aku operasi. Terus dia berdarah, ya dia ada sisa operasi. Sebenarnya najis itu. Cuma karena dia letaknya hanya di tempat yang sakit itu, maka dia menjadi najis ma'fu namanya ya. Najis yang dimaafkan. Contoh misalnya ada orang ambeien, itu kan darahnya najis. Cuma ketika najisnya itu hanya di wilayah yang sakit itu, najis yang dimaafkan. Kecuali dia nyampe ke betis. Ustazah, apa wajib bikin bubur? Enggak ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, ada orang hutang tapi uangnya dibuat untuk menutup ambil hutang bank lagi. Pertanyaannya apa? Ustazah, Seninnya halangan gak puasa sunnah, Kamisnya puasa. Ya boleh lah, gak masalah. Suami tidak beri uang belanja, sudah lama, namun dia masih membayar sekolah dan anak listrik. Apakah jatuh talak? Enggak, talak tidak jatuh semudah itu. Talak itu hanya jatuh dalam 4 hal. Yang pertama adalah dengan 4 hal. Yang pertama kalau suaminya yang ngomong talak. Yang kedua kalau istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya meninggal. Yang keempat salah satunya murtad. Jadi harus ada 4 unsur ini dalam talak. Kalau suaminya tidak menafkahi, apakah otomatis jatuh talak? Tidak, kecuali suaminya menggugat atau istrinya yang menggugat. Suami pergi 2 tahun, apakah jatuh talak? Belum tentu. Kecuali kalau dia meninggalkan kalimat talak sebelum berangkat. Ku talak kau, terus dia pergi. Boleh nikah dengan orang lain. Tapi kalau tidak ada 4 unsur itu, Mbak masih sah istri dia. Jangan nikah dulu dengan orang lain sampai Mbak menggugatnya. Suami saya punya usaha keyboard, gimana Zah? Keyboard, apa itu keyboard? Ustazah, apa betul umur 50 tahun ke? Oh, keyboard. Ya, tidak ada masalah. Karena keyboard itu dia bersifat umum. Dia tidak dikhususkan untuk maksiat. Kadang-kadang sekedar hari anak-anak, hari ulang tahun TK, ya, atau sekedar sholawatan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menjual barang yang hanya untuk keharuman. Contoh, aku cuekin komentar bentar, pelan-pelan aku jawab ya. Contoh, misalnya aku punya anggur, lalu kemudian aku jual anggur itu ke orang yang buat minuman keras, khusus untuk itu haram. Aku punya ayam, aku jual hanya untuk orang yang mengadu ayam, khusus untuk itu haram. Tapi kalau aku jual tank top, nah kemudian itu tidak khusus untuk keharuman. Tank top itu bisa dipakai di rumah sama orang, bisa dipakai untuk keluar rumah, bisa buka aurat, itu kan umum. Kita punya hotel, tapi kita tidak lokalisasi hotel. Di dalam hotel itu ada orang berzina, ada orang yang pengajian, itu terserah mereka. Yang penting kita tidak menjual barang yang mengarahkan orang secara murni berbuat dosa. Itulah maksudnya. Dia jual tank top, jual daleman, jual celana, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kan itu bisa digunakan orang macam-macam ya. Yang nggak boleh itu khusus ya, menjual sesuatu yang mengantarkan dosa khusus. Suami saya punya usaha UKE. Ustazah, aku punya wudhu tapi aku megang telur ayam yang ada tainya. Ya najis lah. Agak lain di sekawan ini. Najis ya. Hapus. Oke. Cuci tangannya. Nggak perlu aku cuciin kan? Cuci ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh dikerjakan sebelum atau setelah azan subuh ya? Setelah azan subuh. Sebelum sholat subuh. Harus azan dulu baru qobliyah. Tidak ada qobliyah dulu baru azan ya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah orang umur 50 tahun puber kedua? Apa yang Mbak rasakan di usia 50? Puber kedua secara psikologis dalam teori-teori asyaksiyah manapun di usia 40-an. Di usia 40-an itu lagi matang-matangnya, rawan perselingkuhan, rawan tebar pesona, rawan untuk berdandan berlebihan, rawan untuk cari-cari teman, rawan untuk validasi, rawan untuk dipuji. Nah, itu usia 40-an. Jadi yang udah 40-an ya hati-hatilah ya. Hati-hatilah karena kadar keimanan itu ditentukan di usia 40-an. Bisa aku katakan begitu. Karena di usia 40-an itu lagi matang-matangnya, kadang-kadang butuh validasi, kemudian butuh pujian ya, orang-orang yang puber kedua mulai ada yang perhatiin, dia mulai suka di usia 40-an lah ya. Nah ya kayak gitu ya teman-teman, walaupun aku belum melalui itu tapi itu teorinya ada dan sudah banyak faktanya. 40 hati-hati. Aku sering bilang ke teman-teman 40-an loh, hati-hati ya. Ustazah, tapi kok aku nggak ada puber kedua? Zah, ada, tapi Mbak punya energi yang lain. Contoh, orang yang dapat puber kedua, dia punya energi yang lain. Misalnya saat itu rumah tangganya lagi hektik, dia harus ngurusin rumah tangga, nggak terjadi kesukaan kepada orang lain gitu ya. Atau dia punya kerjaan yang terlalu sibuk sehingga dia tidak perlu validasi dan verifikasi pujian dari orang lain. Energi aja. Hidup ini kan energi guys. Nah aku energi. Ya aku punya energi. Teman-temanku punya energi. Energi itu untuk apa? Kalau kita arahkan kepada yang baik, baik dia. Kalau kita arahkan kepada yang buruk, buruk dia. Makanya anak kecil suka manjat pagar, suka nakal, nyakitin kawan. Itu energi. Dia punya energi, harus diselesaikan. Makanya kalau teman-teman punya anak yang suka nakal, lari-lari sana sini, arahkan energinya kepada hal yang positif. Misalnya dia bisa les baca tulis, dia bisa les coding zaman sekarang. Diarahkan aja energinya dengan yang positif. Karena energi harus dibuang, kalau enggak kita sakit. Energi orang besar ada. Aku punya energi yang cukup besar setelah dites, tapi harus diarahkan ke yang positif ya, kalau enggak nanti kacau ya. Oke ya. Ustazah, apa hukumnya sholat pakai HP karena nggak hafal sholat pakai HP? Sholat pakai HP nggak boleh. Ya kalau sholat sunnah boleh pakai ayat pendek, pakai Quran full Arab ya. Pakai Quran full Arab. Energi, semua energi teman-teman. Dengan teman-teman punya energi untuk kepo terhadap sesuatu. Ada orang yang keponya dengan berita viral. Ada orang yang keponya dengan teori motivasi. Ada yang kepo dengan agama Islam. Sama-sama scroll tapi energinya beda. Paham ya maksud aku ya? Itu energi. Manfaatkan energi sebaik mungkin. Aku jadi TKW. Tanya ya, begini waktu aku sholat, nenek yang aku jaga bangun tidur. Aku kan lagi sholat berdah. Udah nggak ada lagi diputus lagi ya. Ustazah, oke ya gitu ya. Gimana puasa Senin dan Kamis tapi puasanya Senin dahulu, nggak jadi masalah ya. Kalau anak kita meninggal lahir prematur usia kehamilan 7 bulan laki-laki, apakah wajib akikah? Kalau meninggal nggak usah akikah lagi Mbak ya. Oke, nah iya aku kepo banget dengan agama dan dakwah, itu energi. Ya, nah energinya diarahkan kepada hal yang lebih bermanfaat ya. Ya ada tes dalam ilmu psikologi Mbak, spill skincare ya. Ustazah, oke sebentar ya. Aku nggak ada rasanya Mbak, makanya aku bilang Zah nggak ada puber kedua. Ada. Cuma bagaimana mengarahkannya aja. Ustazah mau nanya, sholat qobliyah zuhur berapa rakaat? 2 atau 4? 4 bagus ya. 4 bagus ya. 4 bagus ya. Oke, 2 boleh, 4 rakaat 1 kali salam boleh. Kalau usia 50-an udahlah, fokuslah dengan ibadah lagi. Nggak lama lagi tuh. Canda ya. Canda ya. Fokus dengan ibadah. Udahlah dulu masa muda joget-joget, santai-santai, jalan-jalan, gibah-gibah. Sekarang nggak boleh lagi ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya, hukum zakat mal itu sunnah atau wajib? Zakat mal ya wajib teman-teman ya. Zakat mal itu hukumnya wajib.
Ya, berapa penghasilan kita 20 juta, keluarkan zakatnya 2,5% ya. Oke, gitu ya. Ustazah, aku sholat baru assalamualaikum terus nenek manggil aku kerja. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Kalau udah salam pertama itu udah sah sholatnya ya. Kalau nggak sapa, nggak pakai salam ke kiri nggak masalah. Sholatnya udah sah ya. Oke, oke. Aku dalam usaha difitnah sholat apa bun? Kalau bapak difitnah, bapak cukup ucapkan doa aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, tapi abaikan aja Pak. Bapak tetap on track aja. Lakukan apa yang seharusnya Bapak lakukan. Gak usah digubris. Kalau Bapak menggerubis, mengklarifikasi, membuat semua orang percaya sama Bapak, nanti energi Bapak habis. Ingat energi habis. Jangan. Kalau usahanya difitnah, fokus memperbaiki, fokus untuk menambah customer satisfaction, kepuasan pelanggan, kepercayaan. Karena itu yang dibeli orang. Kadang-kadang orang gak beli barangnya. Barang banyak di tempat lain dengan barang yang sama. Tapi puaskan pelanggan, berikan pelayanan terbaik, jangan gubris yang fitnah-fitnah itu nanti energi habis, sayang sekali ya. Hemat energi ya, hemat. Ustazah, oke, ini dia ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini guys, teman-teman yang baru mampir, aku jelaskan. Ini doa bagus supaya teman-teman terhindar dari godaan setan, godaan sihir, ya binatang berbisa, orang-orang yang jahat, tukang fitnah, ya tukang gibah, orang-orang hasad, ya buaya darat, buaya laut, samudra, lautan. Nih, baca doa ini tiap habis sholat nih, harus hafal nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Harus ini. Harus dibaca ini ya. Setiap harilah, setiap habis sholat, setiap mau tidur, bacalah. Ya, apalagi hidup di dunia yang penuh dengan kericuhan ya, maling, orang hipnotis, orang menipu, suka nipu bisnis, ya, orang yang hacker data kita semuanya, ya. Nah, dibaca supaya kita terlindung ya. Ustazah, zakat mal harus uang tunai ya? Sembako boleh zakat, nggak harus zakat pakai uang. Ustazah, sebentar ya. Sejak ikut kajian Ustazah, saya bisa memperbaiki diri. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Semoga Allah mudahkan ya. Kalau senam gerakan seperti joget ndak usah. Boleh tapi indoor, di dalam ruangan yang isinya perempuan semua dan gak usah diposting ya. Ustazah, oke, aman ya. Baik-baik. Zakat mal bisa diberikan ke pembangunan pondok nggak? Zakat mal bisa diberi, pembangunan nggak bisa zakat ya. Nah, jadi kalau siap Mbak Mom Sweet. Jadi kalau zakat itu untuk manusia. Zakat itu untuk manusia, fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya kan? Jadi kalau untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok itu namanya infak wakaf, ya. Zakat tuh untuk orang ya guys, untuk orang hidup ya. Ustazah, oke, apa boleh alis dicukur untuk dirapikan? Nggak boleh Mbak. Yang boleh itu hanya pakai pensil alis atau disisir, ya. Jadi gini ya, kenapa bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Eyeliner ya, maskara, blush on ya. Aku udah hafal namanya guys. Eyeliner, maskara. Beda eyeliner dengan maskara apa ya? Pokoknya gitulah ya. Blush on, pensil alis itu boleh. Ya, tapi syaratnya adalah bisa dihapus. Iya kan? Nah, tapi kalau seandainya eyelash itu kan lama kembalinya seperti semula. Ya, kemudian sulam alis, tanam benang, tanam benang, sulam bibir itu enggak boleh karena dia lama kembalinya. Kerok itu kan lama kembalinya. Ya, jadi bolehnya adalah sekedar dikasih pensil atau sekedar dirapikan pakai
macam sisir ya. Ustazah, zakat mal dikasihkan ke saudara atau ibu. Ibu nggak boleh. Ibu tuh tanggung jawab kita. Kita nggak boleh zakat ke orang yang tanggung jawab kita ya. Ke saudara boleh, ke kakak kita, ke adik kita itu boleh ya. Ustazah, bagaimana kalau kita sudah mati rasa dengan suami? Nauzubillah. Sekarang mikirnya orang hidup tenang dan ibadah. Apakah dosa terhadap suami? Ketika Mbak nyaman dengan perasaan ini dan suami juga merasa aman aja, dia menjadi sesuatu yang aman. Tetapi ketika suaminya tersinggung karena Mbak melakukan ini, lalu kemudian Mbak menjadi nggak happy, harus diperbaiki. Yang penting kewajiban Mbak jalankan aja. Mikirnya hidup tenang dan ibadah. Sebenarnya mencintai suami adalah bagian dari ibadah. Tapi tergantung suaminya ini. Kalau suaminya melakukan hal yang sama tapi saling melakukan kewajiban, sebenarnya is okay. Cuma kan jadi nggak happy. Bagusnya kan kalau udah berumah tangga hidup dengan kasih sayang. Itu aja sih pertimbangannya ya. Ustazah, oke, aman ya. Mata kenan kedip-kedip, ada aja. Terus katanya ada yang kangen. Ustazah kangen kah sama saya? Astagfirullah, ini pula yang aku baca. Nggak ada ya, mata kedap-kedip itu nggak ada ya teman-teman ya. Nah, jangan percaya, itu nanti syirik ya. Ustazah, flag yang keluar lebih dari 15 hari, apakah termasuk istihadah? Oke. Lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Misalnya hari ke-15 teman-teman boleh mandi. Hari ke-15 teman-teman boleh mandi. Hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya itu namanya istihadah. Ya, boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh tawaf. Boleh ya teman-teman ya. Boleh banget, nggak jadi masalah. Nah, cuman sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara wudhunya dengan sholatnya. Jadi wudhu dulu langsung sholat. Yang ketawa kena denda sama aku ya. Oke, angkatkan kaki ya. Oke, mana ceritanya aku malah diketawain. Oke, yang ketawa tadi tahan nafas 27 tahun. Ngeledekin aku ya, udah pandai ya. Ustazah, hutang 10 juta, nyicil 12 bulan. Oke, semua menjadi 10 juta 170 ribu. Apa itu riba? Riba. Itu riba ya Mbak. Oke, itu termasuk riba. Apalagi kalau ada dendanya ya. Ustazah, bolehkah kita mensupport atau ikut mengakui orang yang mengambil hak orang lain? Nggak boleh. Al-wasilatul haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram ya teman-teman ya. Nggak boleh ya. Apapun yang menghantarkan kepada dosa jangan dilakukan, jangan dijabanin apapun yang mendatangkan kepada dosa. Ustazah, oke, aman ya. Habis sujud terus berdiri, terbaca surat lain, seharusnya baca Al-Fatihah. Apa harus sujud sawi? Enggak, yang penting Al-Fatihah dibacakan. Setelah itu, seseorang memimpikan suami saya. Ada seseorang yang memimpikan suami saya dibawa ambulan. Jadi khawatir. Enggak apa-apa. Kan aku udah jelaskan. Kalau teman-teman mimpinya mimpi buruk. Maka teman-teman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menghadap ke kiri. Meludah 3 kali. Puah. Udah. Bangun, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Enggak perlu khawatir gusar. Karena mimpi itu enggak bisa kita artikan. Kita artikan pun enggak ada makna. Takutnya malah syirik ya. Insya Allah everything is okay ya. Tak usah ceritakan sama kawan kalau kita mimpi buruk ya. Mimpi baik ceritakan, mimpi buruk tidak boleh ceritakan. Sunnahnya begitu ya. Ustazah, kalau suami maaf izin ya. Kalau suami udah nggak mau hubungan item berhubungan intim maybe ya. Apakah istrinya berdosa? Kok istrinya berdosa? Suami sudah tidak mau hubungan intim sama istri. Apakah berdosa atau sebaliknya? Tergantung pasangannya. Kalau pasangannya nggak ridho maka berdosa. Tapi kalau mereka ridho tidak berdosa. Tergantung keridhoan ya. Ustazah, sama dengan suami nggak menafkahi istri. Tergantung keridhoan istri. Kalau istrinya ridho, suaminya tidak berdosa. Kalau istrinya tidak ridho, suaminya berdosa.
Ustazah, oke, paham ya. Zakat mal diserahkan ke kampung dan sama petugas kampung untuk santunan anak yatim. Anak yatim tidak boleh diberi zakat. Ya, anak yatim itu sedekah. Kalau mau kasih sedekah. Hati-hati, zakat harus tepat sasaran. Kalau anak yatimnya tidak boleh diberi zakat. Emaknya yang diberikan zakat kalau emaknya miskin. Karena orang yang berhak menerima zakat itu fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, oke, Ustazah, bolehkah kita pergi umroh kalau ada cicilan? Cicilan apa? Riba. Kalau riba, saranku jangan berangkat umroh. Lebih bagus uang 30 jutanya disiram ke ribanya. Kenapa? Karena menurut Sayyidatina Aisyah, bahwa menghindarkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Jadi hindarkan, hapus, selesaikan dulu riba itu. Itu jauh lebih baik dibanding kita memperbanyak ibadah dan kebaikan. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat istikharah sesudah subuh boleh nggak? Tidak ada sholat habis subuh. Tidak ada sholat habis subuh dan habis asar. Saudara saya sudah talak 3 kali. Ya, tapi pengen rujuk. Ya, susahnya ini ya Allah. Ya, ndak bisa mbak, ndak bisa. Kalau seorang suami udah mentalak istri 3 kali, itu pengen rujuk bisa sih. Hanya saja yang pertama, istrinya tuh harus nikah dulu dengan orang lain. Jadi dia harus dapat jodoh dulu lah, itu intinya. Nah, setelah dia dapat jodoh, dia harus dukhul dulu dengan orang lain. Maaf, harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah dia tidur, cek dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil, cek itu tunggu sampai lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan, nggak bisa kembali. Ya, jadi wanita yang udah ditalak 3 itu dia harus nikah dulu, tidur dulu dengan orang lain dan diceraikan dahulu. Oke, jadi laki-laki jangan terlalu cepat ngomong talak ya. Oke. Ustazah, iya, oke, istihadah yang keluar flek nggak pakai pembalut ya nggak apa-apa kalau istihadah mah. Ustazah, oke, zakat buat janda jompo orang yang nggak mampu, fakir nggak dia? Kalau fakir boleh, kalau miskin boleh, nggak masalah. Apa beda fakir dengan miskin, Mbak Tia, Mbak Virgo? Ya, bedanya fakir itu tidak bekerja, miskin itu bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ya, Ustazah mau tanya gimana cara ngasih orang tua kalau salah jalan pakai mulut jadi emosi. Ya, ingatkan baik-baik aja. Ya, orang itu kalau dinasehatin dengan marah dia nggak akan mendengarkan. Yang dia dapatkan cuma sakit hati. Dia nggak akan ngerti informasi. Apapun, makanya jangan marah-marah teman-teman ya. Jadi kalau kita marah itu, orang itu nggak ngerti maksudnya kita. Yang dia dapat cuma sakit hati, dia nggak ngerti informasinya. Nah, jadi berikanlah edukasi, berikanlah nasihat dengan cara yang baik. Iya kan, nggak akan berhasil. Kalau marah itu berhasil merubah orang, tiap hari aku marah. Ya, ternyata marah itu bisa merubah orang. Marah aja aku tiap hari. Ya, marah itu tidak bisa merubah orang. Ya, marah itu hanya bisa membuat orang sakit hati. Jadi sampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Toh saya minta maaf. Toh ndak berubah pun dia. Walaupun dia mak kita, anak kita, atuk kita, ndak berubah pun dia. Tetap dia jahat, nggak ngaruh kok sama kita pada akhirnya. Di akhirat masing-masing kok. Kenapa kita harus berdosa untuk agar dia berubah? Gitu loh ibaratnya. Seperti itulah maksudnya. Jadi tugas kita tuh cuma mengingatkan, doakan, ingatkan baik-baik, doakan. That's it ya. Ustazah udah usia 2 Aku udah usia 2 kali pisah ranjang. Aku udah 2 kali pisah ranjang selama 7 bulan. Belum ada kalimat talak. Kalau belum ada kalimat talak, tidak jatuh talak. Ya, talak itu teman-teman perhatikan. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal saja. Pertama, suaminya ngomong talak. Ya, kemudian istrinya yang menggugat. Ya, kemudian salah satunya meninggal. Ya, kemudian salah satunya murtad. Itu aja, udah. Suaminya ngomong talak, istrinya menggugat, salah satunya murtad, salah satunya meninggal. Aku dipulangkan ke orang.
aku udah dipulangkan ke orang tua tapi belum ditalak. Nah itu udah talak namanya. Jadi Mbak, talak itu ada dua teman-teman. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Talak itu ada dua. Yang pertama talak sorih, yang kedua talak kinayah. Talak sorih itu talak yang cukup jelas. Kuceraikan kau, kupulangkan kau. Nah itu kuceraikan kau, kutalak kau. Itu namanya talak sorih, jatuh talak. Yang kedua ada namanya talak kinayah. Kuantarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi sama engkau. You, me, and. Atau dia chat kita masing-masing aja lah. Everything itu semuanya talak. Tapi bisa rujuk kok. Kalau talak 1 dan talak 2 bisa langsung rujuk. Beda dengan talak 3 yang perempuan harus nikah dulu dengan orang lain ya. Kadang marah dan kesal sama suami, tapi dalam hati aja. Nggak apa-apa kalau dalam hati keburukan tidak jadi dosa. Cuma kita aja yang lelah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, kalau bayar ngaji di masjid boleh nggak? Apa yang bayar ngaji di masjid? Uang apa Mbak? Uang apa? Uang zakat untuk bayar ngaji nggak boleh ya. Jadi yang boleh uang zakat itu untuk fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, Mbak Tazi nggak masalah Mbak Tazi. Ya darah istihadah itu nggak najis. Hamil di luar nikah harusnya nikah lagi setelah dia lahiran ya. Karena sebelum dia lahiran dia menikah itu banyak ulama yang menyatakan tidak sah. Walaupun ada yang mengatakan kalau dengan dia dibuat maka dengan dia itu nanti kalau nikah nggak perlu nikah ulang. Tapi aku tetap nyaranin untuk kehati-hatian karena sejatinya wanita hamil nggak bisa menikah dan bercerai. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya punya penghasilan sendiri. Apakah ngasih ke saudara tanpa pamit suami boleh? Kalau penghasilan sendiri mau Mbak apain pun nggak apa-apa. Mbak mau belanjain yang Mbak mau. Mbak boleh tabung, boleh Mbak investasiin, boleh kasih orang tua tanpa izin suami sama sekali. Izin suami dan menginformasikan kepada suami itu cuma bagian dari adab. Adab kita menghargai dia dan dia berasa dihargai, bukan bagian dari kewajiban ya. Kalau subuh kesiangan jam 6:30 boleh langsung sholat tapi nggak mandi dulu. Langsung sholat tapi nggak mandi dulu, nggak apa-apa Mbak ya. Yang penting Mbak nggak dalam keadaan junub, nggak dalam keadaan bernajis ya. Oke, Ustazah, oke. Apakah dosa yang lalu kita sudah dimaafkan oleh Allah tetap dihisap? Hendak, innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Setiap kita bertaubat, Allah itu suka. Apa dalilnya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat. Allah tidak sekedar mengampunkan taubat kita, tapi Allah suka dengan kita yang bertaubat. Nah, itu dua hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi Allah itu nggak sekedar memaafkan, tapi Allah itu menyukai ya orang-orang yang bertaubat ya. Oke, Ustazah, menabung sedekah subuh apa bolehkah disedekahkan ke orang tua? Boleh. Sedekah subuh ke orang tua nggak jadi masalah ya teman-teman. Boleh ke anak, ke orang tua nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau sedekah subuh itu bebas dikasih ke siapapun ya. Ustazah, mau nanya, kalau mukena kita yang sudah meler tidak kita pakai lagi boleh dibuang? Boleh? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, mukena itu sama kayak baju, kalau udah nggak bagus lagi buang aja, nggak apa-apa ya. Teman-teman tap layarnya, share tautannya ya. Ustazah, kalau hutang puasa Ramadan tahun lalu bisa dikodo nggak? Kalau ingat jumlahnya kodo dan kena denda fidyah. Contoh, misalnya tahun ini aku nggak puasa 10 hari. Tapi aku nakal nih, aku cuma gantinya 5 hari. Bulan tahun depan bisa ganti nggak? Bisa, tapi denda fidyah 5 hari juga. Jadi kodo dan fidyah. Nah, fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya.
Kayak gitu ya. Nah 1,4 kilogram beras per hari kali 5. Ya kan berarti kan. Nah aman ya. Ustazah oke. Belakangan saya suka dengar suara aneh-aneh di rumah. Baca aja yang namanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ini dibaca sebelum ada keanehan ya. Ini dia. Ini doa terhindar dari sihir, ya, binatang berbisa, hipnotis, orang-orang maksiat ya. Ini doanya ya, orang-orang yang hasad, orang dendam, orang dengki, orang benci, penipuan usaha, penipuan bisnis, pokoknya terlindung dari makhluk Allah. Itu doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, aman. Rumahku dekat masjid. Aku lebih nyaman sholat di rumah. Bagaimana? Ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak dilarang ke masjid. Perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi kalau bisa ke masjid bagus, 27 derajat. Kalau enggak di rumah juga bagus, tapi usahakan tetap berjamaah ya. Ustazah, oke, doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak masalah. Ustazah, kalau ada yang menikah siri, apakah wajib nikah di KUA lagi? Wajib ya enggak, cuma sangat dianjurkan nikah resmi. Kalau aku bilang wajib, keliru ya, karena perempuan yang dinikah siri haknya berkurang dalam negara kita juga. Pertama adalah kalau dia minta cerai susah. Ya, kalau dia minta cerai susah gitu kan. Lalu kemudian kalau seandainya dia punya anak, aktanya juga susah. Oke, sama-sama Mbak Arhan ya. Saya banyak melihat pamer ibadah puasa sunnah di medsos. Apa hukumnya? Mbak, coba dengerin aku pelan-pelan ya. Pamer ibadah, pamer sedekah di sosial media, tidak bisa kita hukumi itu pamer. Karena gini, kalau ada orang yang memposting dia puasa sunnah, iktikaf, zikir, sedekah yang banyak, hanya dia yang tahu tentang hukum dirinya kepada Allah. Ketika dia melakukan itu untuk memotivasi orang lain, maka pahalanya besar. Besar juga kok pahalanya. Alhamdulillah aku udah berhasil puasa Daud 2 bulan, bulan ke-7 gitu. Bisa misalnya gitu ya. Alhamdulillah day 30 hari sholat subuh ke masjid. Apa yang dirasakan manfaat setelah itu. Kalau tujuannya memotivasi nggak apa-apa. Bagus, dia dapat pahala. Aku pernah lihat konten hari ke-7 sholat subuh di masjid, hari ke-8 sholat ini di masjid kayak gitu misalnya. Ketika tujuannya adalah memotivasi orang boleh, tapi kalau tujuannya validasi, kemudian ingin dipuji, maka dia berdosa. Sama dengan aku juga gini dakwah, sama nih aku nih. Ketika tujuan dakwahku ini adalah untuk mencerdaskan orang karena Allah, maka setiap teman-teman mengamalkan aku dapat pahala. Ya kan, jadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tujuanku ingin validasi, dianggap pinter, ya dianggap paling alim, dianggap paling banyak ibadah, pengen dipuji, maka aku nggak dapatkan apa-apa. Sama saja semuanya ya, sama saja. Tapi yang ingin aku pesankan kepada teman-teman semua adalah maaf, kurangi menilai banyak orang. Ambil positif setiap melihat postingan. Contoh, ketika aku ngelihat video orang yang lagi a day in my life, hari ke-20 di tanah suci gitu kan. Hari ke-10 aku lagi ke masjid, hari kedua baca Al-Quran. Aku melihatnya itu positif aja. Karena tugasku adalah berbaik sangka kepada orang. Tugas dia adalah meluruskan niatnya gitu. Jadi enggak boleh, kita harus lihat semuanya dengan kacamata yang positif. Enggak usah menghakimi orang. Karena innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Itu sih pesan aku supaya hati kita jauh lebih positif. Oke? Ustazah, Oke, sebentar ya.
Perkara najis yang tidak terlihat tidak usah dipusingkan. Sesuatu yang kita tidak tahu Allah maafkan. Jangan was-was ya. Nah, jangan was-was. Wah, ini najis enggak nih? Najis enggak nih? Najis enggak nih? Kayak gitu. Nah, itu enggak usah was-was ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, betul ya. Enggak boleh kita menghakimi. Itu paling enggak boleh ya teman-teman. Contoh nih, aku tanya jawab. Teman-teman pertanyaannya, misalnya aku menilai, masa ini aja nggak tahu sih? Ini aja kok nggak ngerti sih? Kok ini aja muter-muter sih? Kok ini aja nggak ngerti? Nggak pernah aku hakimi dalam hatiku dan secara zahir nggak pernah. Karena tugasku cuma menyampaikan, sharing, ngobrol tanpa menghakimi siapapun teman-teman yang masuk di akun ini. Karena bagiku semua pertanyaan itu bermanfaat buat dia dan orang banyak. Jadi tenang aja, kita bebaslah dari menghakimi orang lain. Nggak boleh teman-teman. Oke ya, Ustazah ada koperasi katanya syariah tapi bunganya besar. Kalau ragu jangan lakukan. Karena kadang-kadang dia koperasi tapi cara kerjanya kayak bank. Nggak usah ya. Ustazah udah sering nyimak juga kadang lupa Zah. Nggak apa-apa. Makanya kita ulang terus ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya lebih nyaman baca Quran Latinnya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena belajar Al-Quran yang pakai Arabnya gitu ya. Nah ya, oke, yang pakai Arabnya itu wajib hukumnya Mbak. Wajib hukumnya ya. Jadi harus baca Quran dari Arab. Jadi yang nggak bisa baca Quran wajib baca ya Mbak Tiga ya, wajib belajar sampai bisa ya kan. Nah yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca maka udah bisa baca membacanya sunnah. Jadi jangan nyaman baca Quran dengan Latin ya. Ustazah, oke, pernah dengar laki-laki tidak ke masjid, aku bakar rumahnya. Benar, itu khutbahnya baginda Nabi. Ya, tapi saat itu Rasulullah nggak membakar. Makanya terpecah hukumnya. Ada yang mengatakan laki-laki ke masjid fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Ya, Ustazah, kalau investasi dalam bentuk aplikasi itu judi atau riba? Apa? Investasi apa? Investasi dalam bentuk aplikasi banyak sekali sekarang. Coba Mbak mau investasi apa? Aku jawab ya. Ustazah, saya baca Quran dalam HP. Boleh saat haid. Kalau tidak haid jangan. Aku sudah 22 tahun memperhatikan orang mengaji. Kalau dia terbiasa ngaji di HP, nanti dia di Al-Quran yang biasa nggak bisa, dia bingung dia. Karena bentuk Al-Quran, ya bentuk rosam Al-Quran, bentuk tulisan Al-Quran itu beda dengan di HP ya. Nanti bingung dia guys, baca Quran yang beneran bingung ya. Oke, berdosa nggak aku memblokir nomor teman yang aku nggak nyaman? Kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti kamu. Karena itu akan membuat kamu senantiasa terluka dan dia selalu berdosa. Boleh kok ngeblok orang kalau dia menghina kita, memfitnah kita, dia mencaci kita. Kita blok dulu. Tujuannya apa? Biar dia tidak selalu berdosa. Karena udah menghina kita. Dan hati kita tidak terluka. Boleh kok, gak ada masalah. Oke, boleh kok, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita ketemu ya be aja. Cuma boleh nggak saya hindari orang-orang yang suka menyakiti saya? Ya, hindari. Kalau ketemu tinggal sapa aja. Tapi nggak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang suka melukai kita. Nanti kita jadi negatif ya. Oke, gitu ya. Trading forex, kripto jelas haram. Kalau saham masih boleh. Yang penting fundamentalnya jelas, emitennya jelas. Ya, baca laporan keuangan, tidak sekedar main saham, tapi investor sejati dalam saham, itu beda. Ya, lihat teman-teman bagian dari perusahaan, teman-teman bukan memainkan analisis grafik, tapi betul-betul baca laporan keuangan, ikut RUPS-nya, ambil keputusan di perusahaan itu. Oke ya. Ustazah, aku amalkan Al-Jabar ke orang yang membuat hatiku sakit. Tujuannya apa? Kalau tujuannya membalas nggak boleh. Tapi melunakkan hati orang itu hukumnya boleh ya. Oke, Ustazah. Haid yang lebih dari 15 hari. Mbak bentar ya Mbak
ida ya. Haid yang lebih dari 15 hari itu istihadah. Hari ke-15-nya mandi, hari ke-16, 17, 18, 19 teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya. Oke, itu boleh, nggak ada masalah ya. Kayak gitu caranya ya. Oke, rental mobil ya nggak apa-apa lah. Rental mobil nggak ada masalah, itu bisnis ya. Oke, aman ya. Ustazah, kadang berat tahajud, ingetin kata ustazah. Kadang berat tahajud, tapi ingat kata ustazah dipaksakan, akhirnya bangun. Memang aku kayak malaikat roket atip ya guys, pencatat amal baik, amal buruk ya. Belakangan ini banyak kali yang cerita, aku mau gibah, lihat muka ustazah berhenti aku gibah. Aku mau jemur pakaian, terus dengar ingin nasihat ustazah, berhenti aku nggak mau, udah kayak malaikat roket atip. Kemarin makku cerita, temannya curhat datang ke rumah, nak, teman mama mau berhenti jadi ketua majelis taklim. Terus kenapa mak? Dia bilang, kalau bukan karena ingat ceramah Ustazah Nela tuh udah berhenti aku. Karena niatnya karena Allah, bukan karena orang. Tak perlu validasi dari orang. Pahalanya besar. Kapan emangnya saya ceramah kayak gitu mak? Katanya udah 7 tahun lalu. Masih ingat sampai sekarang dia. Kalau enggak karena anak kamu, kan aku anak mak aku. Kalau enggak karena anak kamu ngomong gitu, udah berhenti aku katanya. Ya, aku enggak tahu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Walaupun aku entah udah di mana-mana, tapi masih teman-teman mengamalkan. Semoga Allah mudahkan kita semua mengamalkannya ya. Ustazah, wallpaper HP ku foto ustazah biar jadi mau buat maksiat takut nggak jadi ustazah. Boleh asal jangan untuk ngusir jin aja ya kan. Oke, aman. Oke gitu ya. Nah oke ya, asal jangan penangkal sihir aja ya guys. Wah, penangkal sihir gitu. Ustazah, keputihan boleh sholat nggak? Nggak. Jadi kalau teman-teman keputihan, ya siap Pak Ramnadani ya. Waalaikumsalam. Siang jemaahnya 17-an, sore baru kajian ya. Oke, siap ya Mbak Yeyen, Mbak Tini, Mbak Mariana, Mbak Indra ya. Oke, siap ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya Mbak Istiwin ya. Oke, kita mulai boleh. Ustazah, aku mulai ya teman-teman ya. Ustazah, mandi junub atau mandi wajib? Mandi junub atau mandi wajib sama enggak? Oke. Sama enggak mandi junub atau mandi wajib? Jadi mandi itu ada macam-macam ya. Pertama mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Nah, tiga-tiganya itu mandi wajib ya, teman-teman ya. Tiga-tiganya itu adalah mandi wajib ya. Nah, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, itu bisa. Oh, belum doa kita? Masa ya belum? Astagfirullah ya. Oke, kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oh, siap Mbak Dibio Sundari, belum doa ya. Masya Allah lupa ya. Oke, ayah doa ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, nah kita lanjut boleh ya. Kita lanjut boleh ya. Nah, jadi mandi junub, mandi haid, mandi nifas itu sama. Ya, dalam artikulasi itu sama-sama mandi wajib ya. Sama aja ya. Apakah wajib wudhu? Enggak ya. Ustazah, aman ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Ustazah, kan tadi adik saya pipis tapi nggak kebelet, terus apa adik saya tapi nggak kebelet, terus apa adik saya pipisnya dekat pintu? Yang mana Mbak? Adiknya usia berapa pipis dekat pintu? Kak, kan tadi adik saya pipis tapi nggak kebelet, terus pipisnya di dekat pintu itu. Pintu mana? Belum selesai Mbak pertanyaannya, coba ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, bagaimana cara membersihkan pipis? Kalau membersihkan pipis itu cukup pakai air putih aja. Air putih bersih aja, jangan pakai sabun karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi nanti untuk sekedar menghilangkan baunya pakai sabun gak jadi masalah ya. Siap Mama Yuda ya.
Oke, siap Mbak Susi ya. Oke, di pintunya, di pintu umurnya 10 ya. Nggak apa-apa, bisa dihilangkan dengan air putih aja ya. Oke, aman ya. Ustazah, ketika, sebentar ya, bagaimana caranya menghilangkan rasa was-was? Bacalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan was-wasnya si khannas ya. Ustazah, kalau mandi pakai air hangat boleh nggak? Karena habis sesar, boleh, nggak jadi masalah. Oke, aman. Ustazah, kadang jenuh saat melakukan sholat, apa itu pertanda iman kurang? Wajar aja itu, karena konsep iman itu adalah al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Maka dia akan naik dengan iman, dia dengan kebaikan, dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Wajar, karena tabiat iman itu adalah al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Kalau sholat nggak pakai baju, cuma pakai mukena aja sah atau tidak? Sebenarnya kalau dianggap sah atau enggaknya sah aja. Selagi mukenanya benar-benar menutupi, Tapi kalau seandainya kelihatan walaupun sedikit, itu tidak sah sama sekali. Cuma sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian terbaik menghadap Allah. Bagusnya benar-benar teman-teman berpakaian ya. Zah, kalau ada flek coklat tapi nggak waktunya haid, gimana dengan sholatnya? Tetap itu tidak bisa dipakai sholat ya. Hukum memelihara kucing di rumah boleh, secara hukum nggak masalah. Asal perhatikan pip dan pupnya. Perhatikan pip dan pupnya. Kalau pip dan pupnya itu udah diperhatikan, aman. Karena sejatinya kucing tidak najis dan bulu kucing tidak najis ya. Ustazah, sholat Jumat niatnya sunat apa fardu? Maksudnya apa Mbak Toek? Fardu dong. Ustazah, oke. Pesantren, padahal, aduh teman-teman pertanyaannya suka keputus loh. Coba diperbaiki tulisannya ya. Ustazah, wanita apa wajib pakai kaos kaki ketika keluar rumah? Ketika gamisnya menyentuh tanah lalu dia pakai sepatu maka aman. Tapi ketika gamisnya cuma sampai mata kaki maka dia mesti pakai kaos ya. Ustazah, kalau saya baju sholat ada khusus sendiri, siap ya. Ustazah, dalam sholat apakah harus baca ta'awuz dulu setiap baca surat Al-Fatihah? Tidak ya, cukup baca bismillah atau langsung Al-Fatihah boleh ya. Ustazah, sholatnya tetap sah nggak? Ini pertanyaan yang mana tadi? Coba ya teman-teman, nggak bisa terputus karena udah lupa. Ustazah, ada orang hutang menutup hutang yang lama, kemudian ambil pinjaman lagi di bank. Pertanyaannya apa? Ada orang minjam uang menutupi hutang yang lama, lalu minjam uang lagi di bank. Pertanyaannya apa? Mungkin pertanyaannya kayak gini, apakah itu riba? Jelas itu riba. Nah, kasihannya aku ya, menebak-nebak pertanyaan teman-teman semua ya. Ustazah, kalau ada masalah, kenapa kok mau melaksanakan sholat? Rasanya males, takutnya gak fokus. Sholat itu bukan karena kita malas dan kita bersemangat, tapi sholat itu adalah karena tanggung jawab kita. Sholat itu bukan karena kita bersemangat, tetapi karena sholat itu adalah tanggung jawab kita ya teman-teman ya. Artinya apapun mood kita, apapun gaya kita, apapun lifestyle kita, apapun kondisi mental kita, sholat itu tetap wajib. Bukan kalau lagi rajin aku sholat, kalau enggak, bukan kayak gitu ya. Ustazah, kalau kita mandi junub, niat dalam hati sah atau tidak? Sah ya. Ustazah, oke, anak 7 tahun puasanya ada bolong, wajib kodo nggak? Kodo ya. Ustazah, kalau mau sholat qobliyah subuh jam 6 lewat, apakah boleh? Tergantung, kalau di tempatku udah nggak bisa, aku pikir nggak bisa lagi, karena jam 6 lewat udah habis waktu subuh. Jadi teman-teman boleh fokus ke sholat subuh aja ketika udah terlambat bangun ya.
Ustazah, mana yang lebih ikut sholat jemaah tapi sebenarnya ingin qobliyah dulu? Hendak boleh, sholat berjemaah lah. Jadi gini, misalnya teman-teman lagi lagi qobliyah gitu kan. Teman-teman misalnya lagi qobliyah, lalu kemudian teman-teman lagi dengar iqomah. Kita lagi qobliyahnya di masjid, baru 1 rakaat, lalu kemudian terdengar iqomah gitu kan. Nah, maka teman-teman berhenti sholatnya, kejar takbiratul ihramnya. Karena mengejar takbiratul ihram itu lebih utama. Kecuali kalau teman-teman di rumah ya. Ustazah, takbiratul ihram bersama jemaah maksudnya ya. Oke. Ustazah, kalau sujud sahwi terakhir baca tahiyat lagi enggak? Enggak. Ustazah, bagaimana, jadi begini ya, kalau sujud sahwi itu kan sujud kalau kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap 2 aja dulu. Lalu kemudian setelah anggap 2 aja dulu, lalu kemudian sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Artinya apa? Artinya adalah tidak baca apa-apa. Lupa rakaat, sujud sahwi ya. 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke. Ustazah, saya nagih hutang bertahun-tahun. Saya nyesel. Hati sampai alam kubur ditagih. Nggak apa-apa. Ditagihnya bukan di alam kubur, tapi di hari perhitungan. Nanti dia akan memberikan amalnya kepada Mbak ya. Ustazah, apakah benar sholat hajat habis Al-Fatihah Al-Ikhlas 10 kali? Tidak harus ya, tidak ada keharusan itu. Ustazah, apakah betul minum khamar malam terus sholat subuh? Apa pertanyaannya Mbak Alif? Ustazah, kalau sujud syukur ada salam nggak? Enggak. Sujud-sujud itu adalah sujud kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih, teman-teman mendapatkan sebuah nikmat lalu kemudian teman-teman sujud aja. Misalnya dapat berita, "Hei, kamu naik jabatan loh," langsung sujud. Sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Gitu. Nah, lalu kemudian setelah itu udah gitu aja. Atau kalau teman-teman mau, ayo kita sujud syukur setiap habis sholat. Pokoknya setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Langsung sujud, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Lalu kemudian duduk, kemudian udah gitu aja ya. Ustazah, oke, saya puasa Senin tapi kesiangan gak sahur, sah gak puasanya? Sah, puasa sunnah tidak harus sahur, puasa wajib juga nggak harus sahur. Selagi masih belum makan, teman-teman bisa pasang niat. Misalnya nih pagi, ya teman-teman belum makan ya, boleh pasang niat ya. Ustazah, di Al-Quran ada gambar sejadah. Kalau sujud baca apa? Namanya sujud sejadah. Oke, aku pelan-pelan. Misalnya teman-teman baca Quran, di belakangnya ada tanda sejadah atau tanda masjid. Teman-teman letakkan aja Qurannya, lalu kemudian teman-teman sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala sajada wajhiya lillazi, ini dia. Khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, itu ya. Nah, itu ada di bawah ya. Aku ulang ya. Teman-teman misalnya di Al-Quran kemudian ada tanda sejadahnya kayak gitu. Nah, lalu kemudian teman-teman sujud aja, letakkan Quran sujud. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu dia ya. Iya dong Mbak Mimi. Saya sholat di rumah karena sakit, tapi kadang ada orang yang tiba-tiba masuk. Bagaimana menyikapinya? Saya sholat di rumah karena sakit, tapi terkadang ada orang tiba-tiba masuk. Masuk kemana? Masuk ke rumah. Mana pertanyaannya gimana nih? Gimana ya? Coba ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau orang pelupa kena najis,
udah di jalan rumah, karena kalau orang pelupa kena najis udah jalan dalam rumah kemana-mana baru ingat nggak apa-apa ya. Kalau mau dipel aja pakai air putih biasa lantainya. Oke, kalau seorang wanita harus bermimpi mandi nggak? Kalau dia ada mengeluarkan cairan mandi ya. Oke, sebentar ya. Sholat witir langsung 3 rakaat bisa tidak? Bisa. Witir langsung 3 rakaat bisa. Caranya sengaja aku salat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Ustazah, niat wudhu sebelum mandi wajib sama seperti wudhu mau sholat. Sama aja ya. Cuman mandi wajib itu disunahkan wudhunya di setelah dan sebelum, tapi tidak wajib. Ustazah, oke, boleh nggak sholatnya berjemaah di tempat sholat tapi zikirnya pindah tempat? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau setelah wudhu boleh pakai bedak enggak? Boleh, enggak jadi masalah. Setelah wudhu teman-teman bermake up, ya la haula wala quwwata illa billah. Asal tidak berlebihan enggak masalah ya. Ustazah, bagaimana cara mengasihati bisikan kata-kata yang menjerumuskan ke dosa? Apakah harus ruqyah? Istighfar aja. Kalau sekedar bisikan istighfar aja. Kita teringat berbuat dosa istighfar aja. Astagfirullahalazim. Cukup ya. Ustazah, oke. Kalau mandi junub, apakah telinga dan hidung harus dimasukkan air? Tentu tidak ya. Mandi junub itu sekedar sengaja aku ya. Mandi junub atau mandi wajib mensucikan diriku dari hadas. Emang nggak boleh sampo dulu mandi wajib? Oke. Teman-teman share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya teman-teman ya. Oke, aku coba pelan-pelan ya. Pertama, teman-teman sangat dianjurkan untuk senantiasa cebok dulu. Setelah cebok disunahkan berwudu, enggak juga enggak apa-apa. Lalu setelah itu pasang niat mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Nah setelah itu baru pakai sampo ya. Nah sampo itu setelahnya. Ustazah, nah ini doanya ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala, dari hadas besar. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, sujud sahwi apa perlu baca duduk iftiroshi? Enggak usah baca apa-apa saat sujud sahwi ya. Oke, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, enggak usah baca apa-apa, duduknya kayak tahiyat awal. Sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian Allahu Akbar, sujudnya tahiyat akhir, salam kanan, salam kiri. Duduk yang pertama adalah tahiyat awal, duduk yang terakhir adalah tahiyat akhir ya. Oke. Ustazah, kalau lagi puasa, boleh berolahraga, kan harus itu gimana? Sah nggak? Kalau kuat sah, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau ngambil ustazah, kan habis azan maghrib nggak ada sholat sunat apapun. Habis maghrib ada sholat sunat ba'diyah. Oke. Sholat sunat ba'diyah habis maghrib ya. Oke, habis maghrib. Jadi gini Mbak, ada beberapa sholat sunnah yang bisa status hukumnya sunnah mu'akkad. Kapan itu? Masih ingat pelan-pelan ya, 2 rakaat sebelum subuh.
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu ada. Itu adalah sholat sunat, statusnya sunnah muakkad ya. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Ustazah, nah ini dia aku sematkan di bawah ya, aku sematkan di bawah ya. Oke, Ustazah, apa artinya dibaca sujud terakhir yang 11 kali itu? Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya adalah yang paling masyhur, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari segala masalah hidup kita. Ya, Ustazah, suami dibangunin sholat subuh jam 4 ya, tapi sholat suaminya nggak mau dibangunin sholat subuh, tapi sholat yang lain dikerjakan ya. Ketika dia mengerjakan sholat subuh, lalu kemudian maka tidak mengerjakan sholat subuh, dia berdosa. Tapi ketika dia mengerjakan sholat yang lainnya, dia tetap dapat pahala. Al aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita itu dihitung dengan perbuatan kita. Dia akan diukur. Ya, sholat subuh dapat pahala, nggak sholat asal berdosa. Dan seterusnya ya. Ustazah, kalau kita udah kerjakan sholat hajat di waktu duha, malamnya bisa sholat hajat lagi nggak? Bisa dong, karena maksimal 12 rakaat siang dan malam boleh. Ustazah, rakaat terakhir pada sholat witir apa harus baca 3 kul? Enggak juga, cuman keanjuran, keutamaan aja, enggak juga enggak apa-apa. Ustazah, kalau sholat di rumah apakah harus iqomah dulu? Enggak juga. Ya kalau mau iqomah dapat pahala sunnah, kalau enggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Gimana aman ya? Sholat qobliyah subuh 5:30 gimana? Kalau di tempatku masih bisa karena masih ada waktu subuhnya. Dan aku nggak bisa jamin di tempat teman-teman juga bisa. Karena kalau orang yang tinggalnya di timur, waktu Indonesia Timur itu biasanya jauh lebih cepat sih teman-teman ya. Oke, coba dipastikan aja batas sholat subuhnya jam berapa. Jadi kita itu boleh melakukan qobliyah selagi masih ada waktu subuhnya. Sama dengan zuhur, kita masih bisa melakukan qobliyah dan ba'diyah zuhur selagi masih ada waktunya ya. Ustazah, saya sholat duduk di kursi. Kalau atahiyatul kakinya biasa aja, nggak masalah. Sholat sekemampuan kita. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya." Oke, Ustazah, kalau baca Al-Kahfi di hari Jumat, tapi nggak selesai, nggak apa-apa. Ya, sangat dianjurkan baca Al-Kahfi sampai selesai. Kalau nggak bisa 10 ayat pertama cukup ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya pilek, boleh nggak membersihkan ungus di sela-sela gerak? Bisa, nggak masalah. Ya, kalau pilek membersihkan ingus di sela-sela gerak atau kalaupun kena mukenanya nggak masalah ya. Ustazah, saat haid boleh baca Al-Quran dan mengajarkan anak Al-Quran nggak? Cari Quran yang ada artinya supaya lebih aman ya. Ustazah, kalau masih ada wudhu terkena air sabun batal nggak? Air sabun tidak membatalkan wudhu. Ustazah, makan minum tidak membatalkan wudhu sama sekali. Ya teman-teman, makan minum tidak membatalkan wudhu sama sekali. Nggak ada ya. Oke, misalnya habis ngambil wudhu lalu setelah itu makan minum sholat boleh ya.
Ustazah, bagaimana hukumnya lomba 17 Agustus? Nggak apa-apa, lakukan aja perlombaan yang teman-teman mau selagi tidak melanggar syariat ya. Yang penting bukan lomba joget-joget kayak gitu. Yang penting bukan lomba buka aurat, joget balon, joget bola. Yang penting bukan itu ya teman-teman ya. Nah, boleh lomba tarik tambang, lomba lari, lomba pingpong, itu boleh, nggak masalah. Itu cuman permainan aja kok ya. Ustazah, kalau subuh kesiangan gimana? Nggak ada, sholat aja di waktu teman-teman terbangun. Ustazah, oke. Mandi sunnah di hari Jumat. Sengaja aku mandi sunnah Jumat lillahi ta'ala. Saya sering lagi puasa, sering icip-icip, batalkan. Icip-icip saat puasa tidak membatalkan selagi tidak masuk tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau dia masuk, maka status hukumnya adalah batal, baik sedikit maupun banyak ya. Oke. Oke. Bentar ya. Ustazah, maghrib lanjutin sholat isya tapi ketiduran bentar sebenarnya nggak masalah. Tapi ada hal-hal yang tidak disukai oleh baginda Nabi. Jangan lakukan oleh kalian 3 perkara ya. Yang pertama, jangan lakukan oleh kalian tidur di 3 waktu. Yang pertama adalah habis subuh ya. Ada dalil an-naum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal umr. Ya, tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Ya, kemudian yang kedua adalah tidur habis asar. Kemudian yang ketiga adalah tidur sebelum isya. Kalau bisa jangan ya. Qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat ya. Ustazah, kalau Al-Muluk boleh nggak dibaca setelah maghrib? Bebas ya. Ustazah, oke. Aman ya? Ustazah, kalau cuci tangan habis cuci haid sebelum disucikan apa harus pakai sabun dulu? Enggak. Justru sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi nggak usah pakai sabun. Jadi kalau teman-teman ada darah haid di tangan, bersihkan aja pakai air biasa. Kalaupun pakai sabun itu menghilangkan baunya aja. Oke. Ustazah, adakah doa kalau hati selalu sedih? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir ya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya, itu kalau teman-teman sedih. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung ya. Ustazah, kalau tampil di panggung 17, senam kreasi boleh nggak? Tergantung. Kalau dia sampai menggerak-gerakkan badan untuk wanita, ndak usah deh. Wala yatribna bi arjulihin ya. Dan janganlah kalian hentakkan kaki kalian di hadapan orang lain laki-laki. Menghentakkan kaki aja nggak boleh, apalagi kalau sampai berjoget, ndak usahlah ya. Ustazah, yang namanya sabar itu apa saya yang dizolimi terus-terusan dia cuekin bahkan dia bilang kanan kiri jelek. Sabar itu adalah banyak. Ini sabar terhadap kezoliman orang lain. Tenang aja, diam aja ya. Diam itu adalah sebuah respon. Kamu kok diam aja? Diam itu adalah respon ya. Nggak usah gusar kalau seandainya dijelek-jelekin oleh manusia. Itu hal biasa yang terjadi pada semua orang ya. Ustazah, bagaimana hukum pernikahan maharnya palsu? Maka status hukumnya adalah penipuan atau pembohongan. Cuma secara status hukum apakah nikahnya itu sah pada saat itu sah ya. Ustazah, kalau mandi wajib lupa baca niat selepas bersampo, boleh kazah? Lupa baca niat mandi wajib itu mandi dulu baru sampo. Ya, mandi dulu baru sampo karena sampo itu tidak
mensucikan ya. Jadi mandi dulu baru pakai sampo, kedepannya diubah ya. Ustazah, apa doa agar anak mudah bangun untuk sholat subuh? Secara spesifik nggak ada. Tapi kalau mau baca doa, Robbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ustazah, oke, aman ya. Ini dia aku sematkan di bawah ya. Robbi habli minas salihin ya. Oke ya. Oke, Robbi habli minas salihin ya. Oke. Oke, Ustazah, kalau sabar bagaimana supaya ikhlas dalam hal apa ya? Ustazah, kalau sholat qobliyah, apa kita harus nunggu qomat dulu baru sholat fardu? Di rumah, kalau di rumah enggak teman-teman. Oke, kalau di rumah enggak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau sholat qobliyah, itu di rumah tidak perlu nunggu orang sholat dulu. Langsung sholat boleh. Atau kalaupun orang udah selesai sholat tetap boleh. Nggak jadi masalah. Selagi masih ada waktu sholatnya. Yang penting waktu sholatnya masih ada ya. Yang penting waktu sholatnya masih ada. Oke. Ustazah, kalau tiktokan cuman menggerakkan tangan boleh nggak? Boleh kalau cuma tangan. Ustazah, oke. Ada orang sholat di tempat maksiat, apakah sholatnya sah? Kalau tidak ada tempat lain selain tempat itu, maka status hukum sholatnya sah ya. Kalau tidak ada tempat lain, status sholatnya sah. Yang penting bukan tempat najis. Misalnya kita sholat di sini, lalu kemudian ada orang di sana yang sedang ngapain, tidak ada masalah. Yang penting tidak boleh teman-teman sholat di dalam gereja, di tempat ibadah orang lain ya. Oke, itu aja. Ustazah, kalau suami nggak pulang 2 bulan dan nggak berkomunikasi sama sekali, Mbak tetap adalah istri dia. Karena perceraian dalam agama Islam itu cuma terjadi dalam 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Keempat, salah satunya meninggal. Ketiga, salah satunya meninggal. Kelima, 4, salah satunya murtad. Aku ulang pelan-pelan ya. Talak itu hanya terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Hanya itu saja yang dinamakan dengan yang menjadi talak. Tapi kalau dia berpisah, itu kemudian terjadi lagi beda tempat, beda wilayah, tidak diucapkan talak, maka tidak jatuh talak ya. Ustazah, apa hukumnya posting foto di profil? Foto secara hukum Islam itu nggak masalah teman-teman. Yang penting adalah dia itu tidak mengumbar syahwat, tidak membuka aurat, nggak masalah. Karena foto itu bukan dari hasil imajinasi, dia hasil teknologi. Kalau tidak dinafkahi bertahun-tahun tetap tidak jatuh talak. Tapi perempuan boleh menggugat cerai kalau tidak dinafkahi. Seperti itu. Perempuan boleh menggugat kalau tidak dinafkahi. Seperti itu ya. Jadi suaminya ngomong talak. Suaminya tidak menafkahi. Kalau istrinya ridho, alhamdulillah. Kalau istrinya tidak ridho, maka dia boleh menggugatnya. Ya, boleh digugat ya. Nah, tapi apakah otomatis jatuh talak tanpa digugat? Nggak bisa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Qobliyah zuhur 2 rakaat tetap boleh, nggak jadi masalah ya. Hukumnya pernikahan beda agama haram. Orang yang nikah beda agama adalah zina ya. Ustazah, setelah sholat qobliyah subuh doanya apa? Bebas aja. Kalau umroh datang haid sampai akhir mau pulang ke Indonesia gimana? Ya tawafnya nggak bisa. Kalau umroh itu tawaf yang nggak bisa. Sa'i dan tahallul boleh. Tapi nggak usah khawatir. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah berangkat haji bersama Rasulullah. Dan beliau haid dan beliau menangis. Rasulullah bilang pahalamu tetap dianggap pahala haji karena haidmu bukan dari engkau
engkau tapi dari Allah. Harapan kita orang yang haid dalam kondisi berhaji atau berumroh tetap Allah dapatkan pahala umroh. Tapi sejatinya yang tidak dibolehkan itu adalah sholat dan tawaf. Sementara sa'i bertahalul boleh ya. Apa beda fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Fajar dan qobliyah subuh sama aja ya. Ustazah, aku sholat di kamar kosku tapi kamar itu bekas ibadah Kristen bahkan masih ada salibnya. Tidak apa-apa, salibnya dilepaskan aja. Selagi kita sholat bukan pada tempat ibadah seperti gereja. Dia khusus untuk tempat ibadah. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau dia di rumah yang tidak khusus untuk tempat ibadah, jawabannya jawabannya masih boleh ya. Ustazah, oke, sholat hajat dan sholat taubat kapan dikerjakan? Sholat hajat dan sholat taubat itu siang dan malam boleh. Caranya kayak sholat subuh yang membedakan cuma niat saja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, aman ya, doa menenangkan hati, semua zikir menenangkan hati. Banyak berzikir mbak. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang ya. Dengan zikir hati menjadi tenang ya. Oke, dengan zikir hati menjadi tenang. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau Ustazah ada sholat qobliyah, apakah harus menunggu azan subuh? Sholat qobliyah, apakah harus nunggu azan subuh? Iya dong, yang namanya qobliyah itu pasti harus azan dulu, setelah itu baru bisa qobliyah. Ya, Ustazah aman ya. Sholat isya bolehkah dilakukan saat sholat tahajud? Sholat isya bolehkah dilakukan saat sholat tahajud? Secara status hukum, sholat isya masih bisa dikerjakan di sepertiga malam. Cuman jangan jadi kebiasaan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Kalau nggak sengaja ketiduran boleh. Tapi kalau sengaja dia dikerjakan dengan sengaja jangan. Karena sholat wajib itu nanti lalai kalau kita mundurkan menjelang isya. Ya. Kolesterol keputihanku sembuh, aku mau pesan stok, boleh, nanti bisa pesan untuk stok ya mbak, ditunggu ya, kita tanya jawab dulu untuk madunya. Ustazah, suami pinjam bank, dia larang, apakah istri ikut berdosa? Yang penting udah dilarang, maka istri tidak berdosa. Yang penting jangan menandatangani berkas daripada hutang bank itu. Kalau kita menandatangani berarti kita menyetujuinya ya. Ustazah, kalau sholat telat waktu, apakah harus membaca doa iftitah? Doa iftitah tidak wajib, doa iftitah itu sunnah saja. Dia tidak sampai ke tahap wajib ya. Ustazah, oke, kalau sholat tahajud haruskah tidur dulu? Sangat dianjurkan tidur dulu ya. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Oke. Ustazah, wanita pakai celana nggak boleh mbak. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa celana itu adalah pakaian laki-laki. Perempuan itu harus rok dan gamis yang dia itu terhampar ke bawah. Ya, dan ini udah sering saya sampaikan, semoga kita bisa hijrah lebih baik ya. Kalau selesai haid keluar flek kuning, apakah boleh sholat? Belum, sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Ustazah, jadi kering total ya, karena suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, bagaimana ini dengan membawa bejana berisi kapas berwarna kuning, beliau colek kan? Maka Aisyah berkata, sabar dulu untuk sholatnya sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih ya.
Tapi udah di atas 15 hari. Kalau udah di atas 15 hari sholat ya. Oke, gitu ya. Celana kulot kalau dia berbelah nggak boleh ya. Oke. Ustazah, oke, anak saya minum madu promil kayak gitu ya. Ingin hamil. Anak saya minum madu promil ingin hamil. Semoga Allah mudahkan usaha ya Mbak. Udah ada loh minum madu itu yang anaknya udah 2 bulan. Ya kan? Tuh GERD-ku aku juga nggak pernah kambuh lagi Zah. Rasanya juga enak sama-sama. Nanti jam 2 aku spill madunya biar kita nggak terlalu mepet asar. Jam 2 aku spill madunya nanti ya. Di sini asar masih lama sih. Oke. Nah, nanti diminum lagi madunya ya buat teman-teman yang lain ya. Ustazah, saya diusir oleh adik ipar. Kalau kamu cerai karena mertua dan ipar boleh nggak? Jangan. Ambil keputusan. Jangan karena kita dalam keadaan emosi ya. Jangan ambil keputusan. Ustazah, aku mau madu. Haidku udah. Oh, mantap. Pokoknya madu itu bagus banget ya. Haidnya nggak lancar, kayak vertigo, kayak